Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali ya bersama kami seperti biasa dalam konten Drakor-Drakoran. Kali ini kami akan membahas first impression. Yes. Ketika pertama kali menonton Dynamite Kiss. Yang sedang diperbincangkan di mana-mana nih, Di. Bener. Timeline rusuh. Aku udah menanti-nanti dari teasernya keluar. Aku juga. Bahkan dari ini teh. Dari foto. Bukan lagi nih. Jang Kyung and An Eun-jin confirmed to be aku dari situ udah Aku dari semangat video behind the scene. Oke. Itu udah visualnya sangat memukau. Ya sama itu ketika baca ternyata romcom, langsung excited. Kita juga langsung ngebahas kan kapan tayang. Nah itu bahkan kita sempat kayak awal November nih siap-siap. Ternyata pertengahan lah ini mah udah masuk pertengahan. Dari kemarin udah tayang 2 episode. Ini sebenarnya original SBS tapi tayang juga di Netflix. Dia dapat slotnya Rabu Kamis. Rabu Kamis, iya. Lucu sih. Dan unik juga jumlahnya 14 episode. 14 ya? 14. Kok ganjel ya? Biasanya kalau nggak 16, 12. Itu dia, makanya sekarang nggak tahu penentuan jumlah episode kayak gimana aku juga. Tapi kadang ada 12, 14, 10, 8 juga ada. 8 ada. Gitu. Nah, Dynamite Kiss ini diperankan sama tadi Jang Kyung dan juga An Eun-jin. Sebuah couple yang diharapkan, udah ditunggu-tunggu juga. Karena kita lihat episode 1 dan 2, emang menggemaskan sih mereka ya. Membuat hati berdentum. Betul sekali. Tapi kalau sinopsisnya kayak gimana sih drama ini? Sebenarnya ini semua template, sinopsisnya sih template romcom banget ya. Template drakor romcom itu adalah cewek jelata yang teraniaya tanpa masa depan, tapi selalu ceria menghadapi hidup. Bertemu dengan pria tampan rupawan dengan harta melimpah dan pemilik perusahaan. Benar. Itu sih kurang lebih seperti itu. Bentar, itu sinopsis Dracin bukan? Dracin yang 3 menit tapi terus lo candu nonton sampai 80 episode. Kocak lagi. Kenapa formula sinopsis kayak gitu tuh works mulu ya? Ya karena kita pengen yang gampang dan nggak perlu mikir dan cuma pengen nikmati aja hiburan. Iya, benar, wajar benar. sih. Aku juga udah lihat sinopsisnya kurang lebih kayak gitu dan emang kayak nggak asing gitu. Ini ceweknya kasihan banget. Terus kayak ini pasti ketemu sama si tampan dan kaya. Bener juga ketemu. Standar template tapi tetap terasa menyegarkan kok. Betul. Aku lebih suka kayak mereka tuh munculin kemasan-kemasan yang baru. Betul. Walaupun secara konsep kita tahu itu sama gitu. Kayak di Dynamite Kiss di episode awal, ini kayaknya bakal tiba-tiba jadi pacaran, bener. Udah pasti. Ini pacar aku, gitu kan. Terus kita pasti, ini cowoknya juga pasti bakal ngaku, iya ini pacar aku, iya. Ketebak. Tapi tetap penasaran, bikin kepo. Bener. Dan eksekusi dari 2 pemain ini juga bagus banget. Kayak awal mereka tidak saling suka, terus saling menyukai, terus tiba-tiba baper. Kayaknya mereka menguasai itu sih. Betul. Perasaan Terry sudah nonton episode 1 dan 2? Ya menurut aku sih seru karena kalau misalnya berdasarkan riset gue nih. Tapi risetnya ala-ala doang. Iya. Itu biasanya kalau formula drakor untuk 16 episode, biasanya di episode 1 sampai 5 itu cuma perkenalan karakter doang. Atau biasanya mereka ada di fase penyangkalan yang kayak gue kayaknya nggak suka kayak gitu lah ya. Terus episode 6 sampai 10 itu baru tuh benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Terus baru mulai pada baper dan biasanya kissing scene itu ada di episode 6 atau 7. Ya berdasarkan riset. Dari begitu banyak drama yang gue tonton. Terus baru episode berikutnya 10 sampai 14 ada aral rintangan yang menguji cinta mereka. Biasanya di situ ada mertua arogan, penyakit kronis yang tiba-tiba muncul, atau tiba-tiba ketabrak truk sampah terus amnesia. Iya benar. Baru ending 14 sampai 16. Tapi kesini-sini kalau gue perhatiin karena jadi 12 episode ya rata-rata. Biasanya kok drama zaman sekarang tuh jadinya konfliknya taruh di depan Itu pokoknya episode awal udah ketemu sama si male dan female-nya ketemu dan mereka biasanya langsung cepet
gitu loh. Iya, ngerti. Drama ini tuh kayak first kiss sudah ada di episode 1. Dan itu sih bener bikin kita deg-degan juga sih. Seru. Aku ngerti banget soal formula yang ada di 16 episode. Benar kata Terry, di awal kayaknya itu mah perkenalan, introducing gitu. Terus juga ada masalahnya, kissing tuh 67. Biasanya 67. Iya, terus nanti ada putus dulu. Konflik dulu nih. Terus saling kangen, ketemu nggak sengaja, terus happy ending. Iya. Tapi itu tuh di tahun sampai 2015 lah mentok Kayaknya ya. Karena setelah itu bahkan sebelum COVID deket-deket udah mulai ada psikopat di situ. Ada psikopat, terus kayak trauma buat si male lead-nya udah kelihatan banget, udah banyak berpengaruh besar sama alur cerita. Baru di setelah COVID itu baru penyakit. Jadi itu memang sekarang tuh romcom itu pasti konfliknya bertumpuk, konfliknya berlapis, nggak cuman si cewek jelata bertemu dengan si pria tampan berharta. Tapi ya itu ada fake relationships, ada apalagi nih mantan yang bajingan atau misalnya ada macam-macam deh masa laluku cowok teman masa kecilku ternyata adalah cintaku di masa depan atau trauma. Jadi kayak udah konfliknya mulai berlapis dan bikin ribet gitu. Mungkin biar nggak bosan kali ya. Benar-benar. Karena kalau aku misalkan nonton lagi ke drama yang dulu, 16 episode, ngantuk Dan anehnya aku nggak dapat perasaan yang dulu gitu. Kayak dulu mah excited tiap nonton, ikutin tiap adegannya. Sekarang nyoba nonton yang dulu lagi, ada bosennya gitu. Dan aku ngerasa itu udah dipahami juga sama yang bikin drama gitu. Ya kayaknya salah satu alasan kenapa gue setia banget nonton drama Korea karena emang dinamis banget gitu. Mereka tuh menyadari gitu perbedaan dan perubahan. Terus mereka tuh ngikutin zaman. Sekarang trennya tuh orang tuh kayak mudah terdistraksi gitu kan ya. Jadi kayaknya 2 episode, 3 episode awal kalau nggak seru pasti gue skip. Dan kayaknya mereka menyadari, banyak yang kayak gue, mereka menyadari itu, makanya konfliknya yang serunya ditaruh di awal. Ya kayak itu, kayak hooknya TikTok gitu kan. 3 detik pertama harus yang bikin mereka nggak bisa scrolling. Nah mungkin drakor juga dibikin kayak gitu. Setuju. Pokoknya ini formulanya yang di media sosial ditaruh ke di drakor. Drakor gitu. Dengan ya mungkin kemasan yang lebih berbeda gitu. Jadinya emang terasa lebih menyegarkan gitu. Kayak makeover itu udah di episode awal. Kemarin kan yang jadi Cinderella gitu kan. Pokoknya yang adegan-adegan yang biasanya ada di tengah episode, sekarang semua ditaruh di awal. Cuman yang dikhawatirkan adalah semoga tidak ya. Karena semua keseruan udah ada di awal, takutnya tengah sampai ke ending jadi longgar. Semoga sih tidak. Tapi jadi PR juga buat makernya. Emang kalau misalkan dia udah ramai banget di 1-2, ya mau nggak mau harus ramai itu juga di episode selanjutnya, bahkan lebih seru gitu. Ya harusnya kalau mau kita tetap nonton dan tetap excited ya gitu sih. Tapi kalau Terry nonton di episode 1 dan 2, potensinya gimana buat Dynamite Kiss? Untuk saat ini sih kalau menurut gue seru banget. Maksudnya banyak banget penasaran yang ingin segera terlampiaskan gitu loh. Karena kan apa sih namanya, di awal aja mereka sudah, itu tuh udah ketahuan mereka saling suka di awal dan mereka kayaknya sudah saling mengakui. Tapi ada kondisi-kondisi yang bikin mereka tidak bisa bersama. Kondisi yang dipaksakan tapi kayak kebenaran tapi kok gitu kan. Ya kan di awal mereka ketemu karena pura-pura menjadi pacar karena ada mantan. Terus nanti ketika mereka berpisah, mereka akan ketemu lagi tapi mau pura-pura juga fake relationship, pura-pura jadi ibu. Double fake relationships gitu kan. Sudah upgrade gitu. Seru sih kalau menurut gue. Iya, kalau emang potensial kayak gitu, wah ini rekomendasi buat teman-teman juga ya untuk nonton Dynamite Kiss. Rabu Kamis SBS channel Koreanya, kalau kita OTT-nya di Netflix. Jadi boleh ditonton. Itu tuh daya tarik utama sih jelas Jang Ki-young ya di sini. Dia kalau main romcom keren banget, walaupun dia kalau main action juga lucu ya. Dapet sih. Aku suka lihat, oh ini dari segi badannya sama rahangnya nih strong, dia laga gitu. Terus tau nggak yang pas di Dawa itu kan biasanya kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalau di sini Jang Ki-young ditinggal pas lagi kagok-kagoknya karena disuruh mandi. Kocak lagi. Lo harus nonton untuk mengerti konteks jokes ini. Iya, si bapak peri itu ya. Aduh. Kocak banget. Kagok banget. Drama Jang Ki-young yang Terry tonton? Yang aku tonton itu yang berkesan ya. Ada
atypical family. iya, Ya, bagus, dia tuh jadi duda satu anak yang depresi karena punya iya. kekuatan tapi nggak bisa mengendalikan kekuatannya ya. Gitu. Sama ada Come and Hug Me, itu dramanya udah lama banget. Dia jadi anak seorang psikopat. Belum tahu yang Nah, itu keren banget. Dia jadi anak psikopat tapi dia jadi polisi. Oh, Terus yang dibunuhnya adalah orang tua dari cewek gebetannya. oh my god. Stres. Seru tapi. Terus ada juga yang sama Song Hye Kyo. Oh Dia iya. pernah main juga. Dia Fotografer jadi ya? fotografer. Pokoknya itu kayak office romance di bidang fashion lah. Cuma aku lupa judulnya. Bener. Satu lagi aku pernah nonton yang mana? yang Gumiho sama Harry. Ah iya. Itu juga bagus. Dapet Jadi lah. jadi Gumiho dia. Jadi Gumiho-nya unik sih. Biasanya Gumiho itu cewek, di sini Gumiho-nya Jang Kyung, cowok. Iya, dan An Eun Jin juga. Aduh, ini tuh kan dia kayak awal-awal jadi karakter utama di. Jadi sebelum ini dia mainnya kan di Hospital Playlist, ya enggak karakter utama Bukan banget dong. lah ya. Jadi Cumina jadi dokter. Iya. Sama yang pertama kali dia kayaknya di My Dearest deh kemarin. Oh iya. Sama Nam Gong Min. Nam Gong Min. Aduh, itu keren banget acting. Dan Nam Gong Min akan jadi guest Cameo, di gak sabar. Dynamite Kiss ini. Jadi apa? Jadi siapa di sini? Aduh, aku juga gak kebayang sih. Paling dia nanti pakai baju dari Seguk. Lucu banget. Nah, itu untuk drama barunya Dynamite Kiss. Drama lamanya aku baru tamat. Oh ya. Aku baru namatin ini Would You Marry Me. Oh. Kemarin banget tamatnya. Iya. Dia kan Jumat Sabtu. Ya, 12 episode Sabtu ya. tamat. Gimana endingnya menurut tadi? Wah, sudah ketebak. Tentu saja happy ending. Parah banget kalau misalkan Tidak sesuai dengan sad ending. Ini kan bukan TVN. tumbal dong. Kalau TVN emang harus kita tidak boleh berharap banyak ya. Betul. Gitu. Sok plot twist mereka. SBS kalau nggak salah. Nah, jadi endingnya bagus. Aku tuh selalu sedih ketika drama yang sehangat musim semi itu udahan. Nice, mantap. Drama Kayak ada sesuatu yang hilang. drama yang diakhiri dengan foto-foto foto-foto yang kayak dikasih lagu gitu. Oke. Senyuman para cast-nya gitu kan. Ya pas endingnya gitu kan, yang lagi pada bareng-bareng. Itu tuh perpisahan paling sedih minggu gitu. depan gak ada lagi gitu kan. Gitu. Dan aku ngerasain itu di hampa gitu. di ending Would You Marry Me gitu. Di 2 episode terakhir banyak masalah yang muncul tapi kita tahu itu akan segera terselesaikan. Udah tahu. Ditutup dengan pernikahan Mary dan juga Woo yang manis banget dan beberapa closure buat karakter lain juga dikasih yang bagus. Jadinya full happy sih untuk drama ini. Sebenarnya yang drama ini gue tertarik banget sama second couple-nya nih. Iya. Jangan ceritain, gue belum nonton soalnya. Nah, itu tuh si Benara itu kan sama si Benara. dokternya itu gue penasaran banget soalnya lucu banget mereka. Benar. Chemistry-nya juga dapat. Si Benara ini lagi naik juga nih. Iya, betul. Di Would You Marry Me ada, di drama yang lagi aku tonton The Manipulated dia juga ada. Oh, dia ada juga. Di situ. Dia ada di mana-mana Jadi cuy. dia kayaknya lagi sibuk-sibuknya nih. Mulai naik ya pelan-pelan ya. Tinggal nunggu ini aja. Naik pelan-pelan dan kita mulai ngeh sama keberadaan dia. Jadi kita mulai notice. Kayaknya dulu juga mungkin ada yang kayak gitu tapi kita aja nggak merhatiin gitu kan. Yang Keren kayak gitu-gitu Benara. sih. Iya. Tapi lo nyadar nggak sih kalau tuh? ada beberapa kesamaan antara drama Would You Marry Me dan Dynamite Kiss? Ya sama-sama romcom dong. Satu sama-sama romcom. Oke, yang detailnya? Ya itu udah jelas ya. Karakter utama cowok dan ceweknya adalah cewek jelata bersama pria tampan pemilik perusahaan. Bener banget. Standar. Iya. Terus mereka juga punya mantan yang bajingan. Aduh iya lagi bener sama. Terus dia nongol terus sampai ending sih itu si yang di siapa drama sih? Would You Marry Me nggak penting banget. Iya si Wuju. Terus di situ kalau di drama Would You Marry Me mereka kan kawin kontrak. Ya. Atau fake relationships. Di sini juga ada fake relationship juga. Iya, bener ya juga kan? lagi. Sama nanti di episode mendatang akan ada office romance. Iya. Karena ini kan dia bakal kerja di perusahaannya kan, jadi dia akan ada office romance. Itu kan udah mirip. Bisa nggak sih mereka tuh nggak pacaran di tempat kerja? Nah. Itu kan tempat worknya still working ya. Minimal lepas dulu seragam lah. Iya Aduh, kan, kocak lagi. office romance. Oke. Sama kan si Would You Marry Me juga Iya, office romance walaupun nggak bener-bener sekantor. Karena kan dia sebenarnya punya usaha sendiri, tapi masih di bidang yang sama gitu. Kayaknya pemirsa juga udah banyak pemirsa. Aduh, Aura TV-nya masih keluar. Penonton juga kayak udah ngeh dengan formula ini semua. Tapi emang harus ada drama itu tuh yang bikin kita tetap nonton gitu.
gue udah tahu nih ini bakal kayak gimana. Tapi tetap gue tonton. Nah, si drama itu harus punya Betul. itu gitu. Daya tarik itu ya. Kadang kita juga nggak ngerti dan nggak bisa memahami apa sih yang bikin gue kepo nonton drama ini dan apa yang bikin gue ilfeel misalnya nonton drama itu walaupun mungkin formulanya sama. Nah itu faktor X itulah. Kadang kita juga nggak ngerti dan nggak memahami, cuma dijalanin aja. Iya. Momen-momen suami istri nonton drakor sekarang tuh kayak gitu. Okay. Yang cowok misalkan suka nonton, yang cewek suka nonton, pas nonton bareng mereka saling melakukan prediksi. Wow. Ini berikutnya bakal apa ya? Harmonis. Bakal ini. Tuh kan bener. Kata gitu. gue juga. Tapi dua-duanya tetap nonton sampai akhir. Terus. Betul sekali. Namun kita masih Lo kayak gitu barusan. Iya. Itu aku sama istri. menyamak dengankan kegiatan. Oke, siap. Nah, kita masih ngomongin drama baru. Aku lagi nonton Dear Ex. Gimana tuh? Udah 6 episode. Level stres gimana di? Oh gila. 1 sampai 5. Stres banget ya. Makanya gue ragu mau memulai drama itu kayak apakah aku siap mentalku gitu kan. Drama-drama yang dimulai dengan opening sound yang gue nonton adegan anaknya aja udah stres banget ya. terus hitam ada darah. Aduh. Gimana gak stres dari awal? Episode awal kan ada anaknya itu kan. Berarti masa kecilnya kan. Iya. Aduh itu gue udah stres. Silahkan dilanjut. Terus aku suka sama Kim Yoo Jung-nya kan. Terus udah ada beberapa review juga dari orang di sini. Kim Yoo Jung aktingnya bagus banget. Aku pengen buktiin lah. Bagus apa? Bagus banget. Ih, gila, ada orang bisa kayak gitu. Ya ampun. Ih, apanya di? Apa ya? Aurat ya. Aura horor dan psikopatnya gitu. Ada kalimatnya teh aku nyemangatin TRI. Tapi di balik kalimat nyemangatin itu ada niat buruk. Oh, yang matanya beda sama mulutnya gitu. Itu nyampe teh. Jadi kayak kita jadi ngeliatnya kayak horor gitu. Iya, bener. Semangat ya, selamat ya kamu udah jadian sama ini. Tapi aku tahu si Kim Yoo Jung ini teh enggak, dia enggak nyemangatin lo. Kamu tidak tulus gitu kan. Itu ketahuan kelihatan banget. Itu kalau ya gue lihat viral di TikTok adalah kalau di situ ada yang nge-tweet kayak gini, kalau misalnya sampai orang mengira bahwa cuplikan dari drama ini merupakan dokumenter asli, berarti itu berhasil. Jadi ada dia kayak lagi diwawancara, terus dia cuma ngelihat ke kamera, tapi matanya serem banget. Bener. Itu karena cuplikannya. Bener. Disangkanya itu emang dokumenter asli. Serem banget ya. Buat yang belum nonton Dear Ex, silakan nonton sesegera mungkin. Ceritain tentang apa? Ada anak cewek parentless, udah itu aja. Terus akhirnya dia jadi mengobrak-abrik semuanya. Iya itu. Ya bagi yang nggak mau stres kayak Adi dan ingin tetap bahagia, rekomendasi dari gue. Oh apa nih? Spirit Fingers. Ah iya, aku baru 1 episode lagi. Spirit Fingers tuh dramanya ringan karena adaptasi dari webtoon. Jadi ceritanya tentang kelompok menggambar yang saling support. Jadi apapun yang digambar itu mereka nggak akan ada komentar negatif sama sekali karena intinya bukan supaya lo pinter menggambar, tapi ya udah lo mau ngerjain aja gitu. Jadi kayak auranya tuh positif banget gitu, kayak supportive system banget, kayak lo butuh nggak sih kelompok yang bersedia mendukung lo apapun yang lo lakukan gitu. Jadi kayak emang auranya positif gitu. Itu kan kalau si Spirit Fingers itu nama klubnya. Tapi kisah cintanya dong di iya, belum anak nyampe SMA lagi. Yang lucu-lucu banget, yang kayak membangkitkan debar-debar gairah muda dalam jiwa emak-emak ini gitu. Kayak lu kalau nonton drama ini tuh kayak mereka tuh kisah cintanya tuh kayak naif dan polos banget dan yang lo tau gak sih jenis cinta anak remaja yang impulsif. Kalau kita kan sudah mulai kalkulatif ya. Kalau cinta dewasa itu lo kayak udah mikir dia orang tuanya siapa ya? Nanti masa depannya gimana? Nanti dia bisa dapat kerja. Gitu kan, kita kalkulatif. Tapi kalau yang masih impulsif usia kayak gitu, pokoknya mah gue cinta aja. Dulu iya. Ya kan kayak cringe gitu kan kayak. Tapi kalau lu nonton tuh kayak lu excited, jadi lu kayak mengingat kembali bahwa kayaknya dulu gue pernah sembrono itu dalam bercinta, seabsurd itu, sementok itu, jatuh cinta sama seseorang. Walaupun sekarang kayaknya cukup dikenang aja cinta kayak gitu, nggak tahu bertahan berapa lama ya. Tapi selama lo merasakan, nikmatilah. Ih, kayak seru banget gitu. Terus dramanya itu dari webtoon kan? Adaptasi dari webtoon. Iya. Judulnya sama Spirit Fingers juga? Sama. Dan setahu aku itu sempat bermasalah. Jadi mereka syutingin dari tahun 2023. Lama. Tapi katanya gak ada stasiun TV yang mau menayangkan. Akhirnya sekarang cuma tayang di Viki.
Oh. Sedih banget. Iya, iya, Tapi iya. ternyata sekarang awalnya nomor 1. Tapi kok nggak salah sejak ada Dear Ex jadi nomor 2. Oh, Tapi ya gitu, lumayan gitu. lah ya. Bener Seru, seru, dong. seru. Terus Park Ji Hoo yang main. Ya. Ceweknya aku suka pas dia muncul di All of Us Are Dead ya, ada Oh dua iya, kan. betul. Cewek imut yang cocok banget jadi anak sekolah Gemes. gitu. Terus yang cowoknya tuh aku sempet nonton di drama yang ada Icheminnya. Crush Logi. Krasologi. Ya, dia jadi second lead dan katanya beda banget di situ. Oh ya? Di sini dia petakilan banget, cogil dia. Iya bener, kan aku udah nonton episode Tukang awal. boker dia. Aduh. Maaf kalau terlalu Beginilah vulgar. kalau webtoon. Dia boker segitunya Serius, ditolak dia nggak bisa boker. Kita ditolak bukan dukun bertindak, nggak bisa boker. Iya, iya. Ya, Lucu di lu lucu. tonton. Eh, Ya. Apa namanya? Karena aku nonton yang stres, terus dari rekomendasiin yang kayak gitu, terus ada juga Dynamite Kiss. Ini seperti yin dan yang. Seimbang. Kayaknya kehidupan kita di drakor itu emang harus selalu balance. Iya Ya. benar. Tapi aku kasih lagi nih yang stres. Silakan. The Manipulated. Lu yang kayak stres-stres. Oh, tapi ada Dio. Iya dia sama Lee Chang Wook. Udah sekitar berapa ya? 6 episode juga kalau 6 nggak salah. episode Aku lupa juga deh. ya. Dan waduh sejauh ini Seru. impresif sekali sih. Ini dari- mau berapa episode sih dia? Aku belum lihat lagi kayaknya sama 12 kayaknya. 12 ya. Alurnya pasti kalau nonton, hah kok tiba-tiba diginiin? Hah kok tiba-tiba diginiin? Gitu. Terus si Dio gimana? Masih nyebelin? Nyebelin banget. Jadi aku nggak nyangka kamu senyebelin itu. Tipe-tipe yang ini teh punya banyak duit. Terus dia tahu dia bisa mengontrol orang. Kalau ketemu yang umurnya di atas dia nggak sopan, nah udah duit orang lebih banyak gitu. Dia betul kayak gitu. Terus dia bisa membuat sebuah game dalam kehidupannya. Ketika itu mulai nggak seru, dia rusak game itu sendiri gitu, permainan. Ampun, tantrum. Iya kayak gitu gitu. Kayak anak kecil tantrum. Ya gitu. Allah, oke. Dan itu keluar semua. Buat pemirsa lagi. Buat penonton yang suka sama Ji Chang Wook dan mengharapkan Ji Chang Wook main laga, di sini keluar juga. Oh iya. Tapi dia masih teraniaya. Iya, masih sih. Dia sedang berusaha untuk melepaskan Bangkit. diri dari Oke. penganiayaannya. Terus juga ada Kwang Soo yang udah mulai banyak screen time-nya. Oh gitu? Di sini juga dia ngeselin banget. Tapi kan mereka tuh punya variety show yang pada culun dan kocak gitu. Gak Kung nyangka sih. Pang kalau nggak salah. Iya itu, kalau nggak salah judulnya. Emang variety show tuh salah satu fungsinya untuk nunjukin sisi lain kan. Betul. Dari aktor, dari artis gitu yang biasanya serius mungkin di film atau di drama. Nah, di variety show itu sisi lucunya gitu. Iya. Jadi kalau pengen balance ya ngelihat Dio yang serius atau jahat di The Manipulated bisa lihat di Yang cupu-cupu di sana. di variety Oke. show. Jadi itu ya, ada drama rekomendasi dari kami, ada Dynamite Kiss, ada Spirit Finger, kemudian dari aku ada Dear Ex, kemudian ada The Manipulated. Itu yin dan yang lah, yang dua serius, bikin pusing, bikin stres tapi seru, dan satu lagi happy banget vibes-nya. Iya. Kayak gitu. Ada lagi Terry yang mau diomongin? Itu sih paling udah cukup. Nah, buat teman-teman yang pengen rekomendasiin ya drama yang mau kita bahas gitu, boleh di komen aja, nanti kita bakal bahas. Dan juga kalau TRI mah suka melakukan riset kecil-kecilan ala-alaan, biar teman-teman juga lebih dalam lagi dalam memahami sebuah drakor. Tapi kita diskusi. Iya, Habis kan itu kalian pendapat aku. Kalau beda pendapat nggak apa-apa, santai. Benar. Kalau kalian punya riset juga kecil-kecilan soal drama yang kalian tonton, tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita akan kembali lagi dengan konten selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.